Sudah tidak zamannya lagi perempuan dipingit dan jadi bulan-bulanan kekuasaan kaum pria. Bicara emansipasi wanita tak lepas dari perjuangan Ibu Kartini. Seandainya beliau tidak dilahirkan, mungkin Inul Daratista, Krisdayanti dan Shanti sulit untuk berjaya di belantika musik tanah air. Untuk menghormati perjuangan Kartini, Inul, Krisdayanti dan Shanti tampil bersama di acara Panggung Emas RCTI. Kan udah lebih pengalaman duluan. Gitu asik kok encer nih Mbak, aku nanya dia gitu-gitu aja. Saya sama Anjas berusaha menjadi temannya mereka, bukan cuma jadi orang tua, tapi menjadi teman sehingga kita bisa lebih mendalami apa sih sebenarnya yang mereka mau. Dan yang jelas saya sama Anjas nggak pernah menuntut mereka untuk jadi A, jadi B, jadi C, enggak. Yang penting mereka senang ngerjainnya dan mereka total. Selain mereka hadir pula pasangan Aji Masai dan Angelina Sondah. Angie datang lebih awal ketimbang Aji. Secara istimewa ibu dan kakak Aji pun turut hadir. Mereka berkumpul layaknya sebuah keluarga. Namun di sini Aji lebih tertarik pada topik pembicaraan soal demo buruh besar-besaran yang digelar hari ini. Ya, saya sangat setuju sekali dengan ada hari buruh itu berdemo. Tapi saya tidak setuju kalau terjadinya anarki-anarki yang merusak. Karena apa yang dirusak itu sebenarnya ya rakyat juga yang membayar. Rakyat juga yang menginginkan keindahan lingkungan, keindahan pandangan. Mantan kekasih Aji, Bella Safira pun diundang di acara ini. Hingga saat ini Bella belum menemukan jodoh yang tepat. Meski Aji pernah singgah di hati Bella, pria idaman Bella rupanya tidak setipe dengan Aji. Kalau aku cuma satu syarat pertama udah pasti iman harus sama ya, harus sama-sama Kristen sudah pasti. Karena aku harus nikah diberkati oleh pendeta secara Kristen itu sudah pasti, tidak mungkin berbeda. Yang kedua pasti laki-laki dong ya, kalau laki-laki dengan Kristen sudah pasti itu nggak bisa dirubah. Nah selanjutnya baru orang yang bertanggung jawab, pekerjaannya baik, keluarga baik-baik kan gitu. Pemirsa, kemarin Women Radio menggelar lomba masak dengan peserta 1.000 orang perempuan. Elma Theana, Mediano Hutomo, dan Verena Widodo hadir sebagai supporter. Apakah ketiganya sedang mengasah kemampuan memasak agar semakin disayang oleh suami? Dan di hari kemarin pula Mayang Sari menggelar acara akekahan buat putrinya. Di acara ini akhirnya terjawab siapakah nama si cantik putrinya. Pokoknya semua nama yang selama ini beredar sama sekali tidak mirip. Kita ikuti dulu lomba masak sambil Anda menebak-nebak siapakah nama putri Mayang Sari. Lapangan parkir Timur Senayan kemarin disulap menjadi sebuah dapur raksasa. Di tempat ini sedang diselenggarakan lomba memasak yang diikuti oleh 1.000 peserta. Lomba masak ini diselenggarakan oleh Women Radio dalam rangka ulang tahun sekaligus peringatan Hari Kartini. Lomba memasak ini tentu bukan bermaksud untuk mengajak para perempuan kembali ke dapur seperti zaman Kartini dulu. Hanya saja secara tradisional perempuan memang punya ketertarikan lebih besar kepada urusan dapur ketimbang laki-laki. Meski tentu saja ada perempuan yang malas menginjak dapur. Dan sebaliknya ada laki-laki yang betah berada di dapur. Sebagai perempuan, Mediana Hutomo, Elma Theana, dan Verina ternyata punya ketertarikan yang sama dalam soal masak-memasak. Tak heran ketiganya terlihat antusias menyaksikan lomba memasak. Oh, suka ngeliatin. Suka masak, jangan. Ya, kalau aku suka masak, jangan suruh setrika. Setrika gerah kalau masak enak. Ada pepatah kuno yang berbunyi, cinta berawal dari masakan. Nah, kalau istri pintar memasak, para suami tentu semakin cinta kepada istrinya. Penjelasannya, kalau istri memasak dengan penuh cinta, tentu masakan yang dihasilkan penuh dengan aroma cinta pula. Kalaupun kurang garam, para suami pasti akan memakluminya. Rasanya terlalu sentimental kalau demikian. Dan kalau sampai kurang garam, para suami tentu saja protes atau malahan jajan keluar. Oh iya, kalau suamiku komplainnya, nih pasti minyaknya belum matang udah dimasukin nih, gitu. Makanya daripada dikomplain, mendingan ditanya dulu, lu pengen gue masakin apa masak sendiri. Suamiku dari pacaran dulu udah bilang, gue nggak bisa masak, lu jangan nyari bini yang bisa masak dari gue, gitu. Gitu dulu. Yang penting kita tahu suaminya agak alergi kan sama yang namanya bumbu gitu. Bumbu kayak Petri itu agak alergi, jadi saya di rumah saya tuh nggak pakai itu.
Kemarin Mayang Sari melangsungkan acara akekahan anaknya di rumahnya di kawasan Simpruk Golf. Acara berlangsung tertutup. Tampak tamu-tamu undangan silih berganti keluar masuk rumah berpagar tinggi itu. Di antaranya Harvey Malaiholo, Aji Notonegoro, Yuni Syara, dan Roni Sianturi. Setiap tamu dibagikan bingkisan yang di atasnya terpampang foto bayi Mayang Sari yang diketahui bernama Kirani Siti Hartina Trihatmojo. Kalau orang Jawa bilang apa? Akekah. Selapan ya Mbak ya? Yang 40 hari ya? Acara selapan. Selapan ya? Apa sih Kalian selapan? akikah nggak Mbak? Hah? Akikahan udah atau belum atau tadi sekalian akikah? Ya itu dia tuh. Masalah dalam kita juga. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Acaranya kayak gimana sih Mbak? Gak ada, saya lihat anaknya Mayang belum pernah lihat. 1 bulanannya si Kiran. Teman-teman siapa aja yang datang, Mbak? Nggak ada, tadi di dalam udah sepi sih. Nah aku nggak tahu tuh, nggak tahu datang udah sepi. Terus karena kan mulainya dari jam 11. Begitu tinggal ada Mas Teddy sama beberapa teman di dalam. Papa Kiran nggak ada. Kayaknya di mana Surabaya tetap. Hah? Hadiah seperti apa? Hadiahnya? Nah nggak tahu lah, pasti Maya nggak mungkin kasih tahu lah. Acaranya nggak tahu, kayaknya Mbak Maya mau pindah tuh dari sini. Mas paling Nah, nggak tahu, katanya rumahnya kurang gede, jadi mau cari yang lebih gedean lagi. Pemirsa, Krisdayanti, Shanti, dan Inul baru saja tampil sepanggung dalam acara Kaulah Perempuan. Khusus buat Inul, sepertinya Inul tampil tanpa beban. Padahal belakangan dirinya menjadi sasaran demo dari berbagai ormas dengan alasan yang berbeda-beda. Ketegaran Inul tersebut membuat Kade dan Shanti kagum. Apa jadinya jika Shanti yang suka tampil seksi mendapat perlakuan seperti yang dialami oleh Inul? Kita saksikan saja liputannya, ini dia. Sudah tidak zamannya lagi perempuan dipingit dan jadi bulan-bulanan kekuasaan kaum pria. Bicara emansipasi wanita tak lepas dari perjuangan Ibu Kartini. Seandainya beliau tidak dilahirkan, mungkin Inul Daratista, Krisdayanti, dan Shanti sulit untuk berjaya di belantikan musik tanah air. Untuk menghormati perjuangan Kartini, Inul, Krisdayanti, dan Shanti tampil bersama di acara panggung emas RCTI bertajuk Kaulah Perempuan. Perempuan itu udah luar biasa ya, karena perempuan itu penampakan Tuhan tuh yang paling luar biasa terjadi pada perempuan, karena perempuan itu bertanggung jawab langsung kepada pembentukan manusia baru, yaitu anak kita. Jadi kalau aku melihat perempuan sekarang, waduh, harus didukung ya, apapun kinerjanya, tapi setinggi-tingginya perempuan itu terbang harus kembali ke rumah dan memegang kodratnya sebagai istri dan ibu. Jadi perempuan itu merupakan makhluk yang diberikan banyak kelebihan dan juga banyak tanggung jawab. Kenapa gue bilang kelebihan? Kayak hal-hal kecil aja deh. Perempuan itu tiap bulannya menstruasi, ya kan? Tahu sendiri rasanya kayak apa tuh? Sakitnya, bad moodnya, dan segala macamnya. Kita melahirkan, sakitnya tuh kayak apa? Mengandung makhluk hidup lain di perut kita selama 9 bulan tuh mesti dijaga banget gitu kan. Terus kita sekarang dituntut untuk berkarir. Sukses untuk berkarir, tapi juga di rumah ngurus suami dan keluarga. Jadi apa tuh kalau gue bilang perempuan itu benar-benar makhluk super. Inul, Kade, dan Shanti masing-masing mempunyai jalur dan aliran yang berbeda dalam bermusik. Meski begitu, di atas panggung ini mereka bisa saling membaur. Inul yang beraliran dangdut mampu menyanyikan warna musik pop kepunyaan Kade. Begitupun juga dengan Shanti. Akan tetapi sejak berkibar di jalur dangdut, Inul akan menelan banyak kegetiran. Dari pro dan kontra goyang ngebornya hingga belakangan ini diancam terusir dari Jakarta. Ya, aku sih menghadapi pro dan kontra yang sekarang terjadi pada diri saya itu sebenarnya ya emang saya berpasrah ya, dan saya memang harus menerima, menghadapi, karena ini sudah takdir dari Allah yang harus saya terima. Orang itu kalau lagi di atas banyak banget cobaannya. Gak peduli perempuan, gak peduli laki-laki. Nah, kalau gue percaya dengan seleksi alam. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Siapapun itu, mau perempuan mau laki-laki. Apapun yang membuat negara ini jadi kondusif itu harus didukung, dan saya sebagai warga negara kan
sangat-sangat mencintai negara ini aman dan tentram, apalagi kita punya anak gitu. Jadi lebih baik ya seperti RUU kan sebetulnya memang sudah ada di KUHP, tinggal dimaksimalkan aja semuanya gitu loh. Jadi jangan pernah takut kalau kita percaya kita benar. Meski kerap mendapat hujan kecaman, Inul tetap berdiri kokoh. Buktinya ia bisa tampil maksimal bersama Kade dan Shanti. Bagi Inul semua cerca